Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Kader dengan NIM 42500144476. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 3 tahun 2025 dari LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada hari ini, Rabu 15 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk uji kinerja di kelas 3 pada MIS Temalau, Kota Tidore Kepulauan dengan tema Praja Muda karena subtema Aku Suka Petualangan. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan uji kinerja PPG. Bagaimana prosesnya? Mari kita saksikan bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Iya, terima kasih. Sebelumnya Ibu akan mengecek kerapian, kemudian mengecek kehadiran hari ini. Coba Rafsan bagi dulu Bapak. Iya. Anak-anak, hari ini apa ada yang tidak hadir? Hadir. Alhamdulillah, berarti hari ini semuanya sehat walafiat. Iya. Sebelum kita masuk pada materi kita, terlebih dahulu kita berdoa. Sekarang Ibu minta ketua kelas untuk maju ke depan memimpin doa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Doa mulai. Oke anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang lambang Garuda Pancasila. Apa itu lambang Garuda Pancasila? Kita belajar tentang burung Garuda. Bukan burung yang kalian sebutkan tadi, burung merpati itu tidak ya. Jadi sekarang kita belajar tentang burung Garuda. Perhatikan ke layar. Nah, ini tujuan pembelajaran kita hari ini adalah
menyebutkan dan menjelaskan lambang Garuda Pancasila. Ya. Nah, sekarang kita masuk pada materi. Materinya burung Garuda adalah lambang negara Indonesia. Jadi burung Garuda melambangkan kekuatan dan dinamika bangsa yang siap menjunjung tinggi nama baik negara. Sekarang ibu tanya, pernah kalian lihat di mana itu burung Garuda Pancasila? Di atas. Di kelas. Ya, burung Garuda Pancasila itu biasa ditemukan di setiap kelas maupun adapun di kantor dan kita lihat juga di internet dan sebagainya. Ya, jadi burung Garuda melambangkan kekuatan dari bangsa Indonesia. Kemudian warna emas ini melambangkan keagungan dan kejayaan. Ya, jadi warna emas yang ada di gambar burung Garuda. Nah, gambar kenapa harus warna emas? Burung Garuda warnanya emas karena melambangkan keagungan dan kejayaan. Paruh, sayap, ekor, dan cakarnya melambangkan tenaga pembangunan. Karena paruh dan cakar dari burung elang itu sangat kuat dan kokoh. Ya. Nah, kemudian dengan sayapnya yang mengembang sangat besar, Garuda siap terbang ke angkasa, menyiratkan semangat untuk mencapai cita-cita bangsa. Ya, jadi kita sebagai pendidik harus punya semangat seperti lambang negara kita atau lambang negara. Kita sebagai generasi atau pelajar harus punya kekuatan yang sangat kuat seperti burung Garuda, ya, supaya apa yang kita cita-citakan bisa tercapai. Ya, perhatikan gambar yang ada di layar. Ada gambar burung Garuda. Jadi di dada burung Garuda itu ada perisai yang di dalamnya ada 5 simbol. 5 simbol yang menandakan lambang dari Pancasila. Ya. Coba sekarang siapa bisa sebutkan sila pertama dari Pancasila? Iya, silakan Kaira. Sila pertama berbunyinya Ketuhanan yang Maha Esa. Siapa lagi sila kedua? Coba Ica, sila kedua apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga apa, Farel? Persatuan Indonesia. Sila keempat, coba Putra bisa? Sila keempat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. iya, pintar. Sila kelima, siapa bisa? Coba Ica, sila kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya, berarti kalian sudah paham itu apa itu Pancasila. Nah, lambang Garuda Pancasila ini kenapa harus warnanya warna emas? Jadi warna emas itu melambangkan kejayaan suatu negara. Kemudian burung Garuda itu ada mempunyai beberapa simbol yang ada di dada burung Garuda. Ya,
ada beberapa simbol. Yang pertama ada simbol bintang, ya, gambar atau simbol bintang. Yang kedua ada gambar pohon beringin. Sudah pernah lihat pohon beringin toh? Sudah. Pohon beringin itu dia rindang, terus ada dia punya akar-akarnya. Itu juga ada maknanya tersendiri. Kenapa harus diambil pohon beringin? Kemudian ada gambar kepala banteng. Sudah pernah lihat banteng toh? Nah, kepala banteng. Kenapa tidak ambil kepala kambing atau kepala yang lain? Diambil kepala banteng karena banteng itu punya kekuatan yang sangat kuat. Kemudian ada gambar rantai. Rantai ini ada dia punya maknanya tersendiri. Kemudian yang terakhir gambar padi dan kapas. Padi dan kapas itu menggambarkan kemakmuran suatu negara. Ya. Anak-anak, tadi kita sudah belajar atau lihat lambang yang ada pada burung Garuda. Sekarang ibu ingin tanyakan, sila pertama itu melambangkan apa? Apa? Bintang. Kemudian sila kedua melambangkan apa atau simbolnya apa? Rantai. Sila ketiga? Pohon beringin. Iya. Kalau sila keempat simbolnya apa? Banteng. Kalau sila yang kelima simbolnya Padi dan kapas. Ya, anak-anak, setelah apa yang kita pelajari tadi, ada yang bertanya. Silakan, Kaisa. Saya Ibu. Mengapa lambang bintang dijadikan simbol sila pertama Pancasila? Iya. Iya, pertanyaan dari kita tadi sangat bagus. Mengapa lambang bintang dijadikan sebagai sila pertama dari Pancasila? Karena lambang bintang itu melambangkan cahaya kerohanian yang dipancarkan Tuhan kepada setiap manusia. Karena bangsa Indonesia sebagai bangsa yang religius, ya, bangsa yang religius itu artinya bangsa yang memiliki berbagai macam. Ya, karena kalian sudah paham dan mengerti, sebentar ibu akan bagikan lembar kerja, ya, untuk masing-masing kelompok. Jadi sudah dibagi kelompoknya, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Sebentar ibu akan bagikan lembar kerja untuk kalian kerjakan. Iya, ya anak-anak, setelah ibu bagikan lembar kerja tadi, tolong diperhatikan baik-baik. Di situ disuruh jelaskan makna dari tiap-tiap simbol yang ada di dada burung Garuda. Ya, jadi jelaskan di lembar kerja itu. Jelaskan simbol yang ada pada dada burung Garuda sesuai dengan gambar yang ada di lembar kerja.
ada di lembar kerja. Bu, sudah. Apakah ada kelompok yang sudah selesai? Sudah, Bu. Ya, kalau sudah selesai, sebentar nanti Ibu akan suruh kalian maju berkelompok untuk mempresentasikan hasil pengamatan kalian tentang lambang Garuda Pancasila. Jadi masing-masing kelompok ada dia punya ketua kelompoknya. Jadi ketua kelompok yang maju menjelaskan hasil pengamatan. Ya, Ibu minta dari kelompok 1 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil pengamatannya. Terima kasih. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil pengamatan kami, yaitu tulislah makna, arti, simbol dari sila-sila Pancasila. 1. Beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Saling tolong menolong. 3. Persatuan bangsa Indonesia. 4. Musyawarah untuk mufakat. 5. Kemakmuran dan kesejahteraan. Itulah pengamatan dari kelompok 1. Itulah hasil pengamatan dari kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil pengamatannya. Silakan kelompok 2. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil pengamatan kami, yaitu 1. Beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Saling menghormati dan saling menolong. 3. Persatuan bangsa Indonesia. 4. Musyawarah untuk mufakat. 5. Kemakmuran dan kesejahteraan. Itulah hasil pengamatan dari kelompok 2. Iya, terima kasih. Silakan dulu kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 2. Yang berikutnya silakan kelompok 3 maju untuk mempresentasikan hasil pengamatan. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil pengamatan kami, yaitu beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Saling menghormati dan saling menolong. 3. Persatuan bangsa Indonesia. 4. Musyawarah untuk mufakat. 5. Kemakmuran dan kesejahteraan. Itulah hasil pengamatan dari kelompok 3. Iya, terima kasih. Silakan dulu kita berikan aplaus yang meriah untuk kelompok 3. Nah, setelah tadi kita mendengar hasil dari setiap kelompok, apakah semua sudah paham dan sudah mengerti tentang materi kita hari ini? Iya. Kalau sudah, materi kita hari ini tentang lambang Garuda Pancasila. Jadi lambang atau simbol yang ada pada dada lambang Garuda Pancasila itu berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Seperti sila yang pertama, ketuhanan Yang Maha Esa. Kita harus mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Ya. Kemudian lambang yang berikut lagi mencerminkan tentang kehidupan kita sehari-hari, yaitu saling tolong menolong dan saling menghormati antara umat manusia atau antara teman sebaya atau siapa saja yang kita temui di jalan, itu kita harus saling menghormati. Kemudian lambang yang berikut yaitu persatuan dan kesatuan.
seperti di dalam kelas kalau ada kerja dalam kelas, misalnya tugas harian. Jadi harus ada persatuan dan kesatuan dalam kelas, ya. Kalau kita kerjakan sesuatu harus bersatu. Kalau tidak bersatu berarti kita tidak bisa menyelesaikan suatu pekerjaan. Itulah simbol yang ketiga, persatuan Indonesia. Kemudian simbol yang keempat, kepala banteng. Misalnya kalau dalam kelas ada diskusi, itu harus simbol yang kelima adalah padi dan kapas, menandakan bahwa kemakmuran untuk semua manusia, ya. Jadi itu makna dan arti dari simbol-simbol yang ada pada gambar burung Garuda. Simbol yang kelima adalah padi dan kapas, menandakan bahwa kemakmuran untuk semua manusia, ya. Jadi itu makna dan arti dari simbol-simbol yang ada pada gambar burung Garuda. Anak, sebelum Ibu menutup materi atau pelajaran kita hari ini, kita sama-sama menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari tadi. Yang pertama yaitu tentang simbol dari Pancasila. Yang pertama itu adalah simbol bintang atau gambar bintang. Itu melambangkan cahaya dari Tuhan dan mengajarkan bahwa bangsa Indonesia percaya dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian simbol rantai melambangkan hubungan antar manusia yang saling menghormati dan saling tolong menolong. Yang ketiga, simbol yang ketiga pohon beringin melambangkan tempat berlindung dan persatuan bangsa Indonesia yang beragam suku, agama, dan budaya sehingga menjadi satu kesatuan, ya. Kemudian yang berikut lagi gambar kepala banteng, yaitu melambangkan semangat gotong royong dan musyawarah untuk mencapai satu mufakat, ya. Kemudian yang terakhir lambang atau simbol padi dan kapas, ya. Simbol padi dan kapas melambangkan kemakmuran dan kesejahteraan serta menunjukkan keadilan dalam pemenuhan kebutuhan hidup rakyat Indonesia. Jadi materi kita tadi tentang simbol dari burung Garuda. Anak-anak, sebelum Ibu menutup materi hari ini, Ibu harapkan setelah apa yang kalian dapatkan hari ini bisa kalian implementasikan di rumah atau di kehidupan kalian sehari-hari. Mungkin itu saja.